Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Jafar Halifunas dengan NIM 245050100111165 dari kelas G. Di sini video saya buat untuk memenuhi tugas akhir tentang project studi kasus. Nah, studi kasus yang saya ambil adalah warga desa di Kudus proses besar-besaran pemilik kandang ayam bawa ribuan bangkai lalat. Nah, di sini saya akan menganalisis fungsi lembaga. Nah, lembaga yang terkait di sini ada 3. Yang pertama adalah warga sekitar, yang kedua adalah pemilik kandang ayam, dan yang ketiga itu pihak berwajib. Nah, penganalisis fungsi lembaga yang pertama yaitu poin pertama, pengendalian sosial. Dalam konteks ini, protes warga di Desa Kudus terhadap pemilik kandang ayam, lembaga sosial berperan untuk menegakkan kepatuhan terhadap kesepakatan tentang lingkungan hidup dan kesetaraan masyarakat ataupun kesehatan masyarakat. Untuk poin yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, dalam konteks ini, warga protes adalah bentuk perjuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu udara yang bersih dan kesehatan semua masyarakat. Dalam poin yang ketiga adalah sosialisasi. Dalam hal ini, masyarakat mengedukasi anggotanya tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari aktivitas pemilik kandang ayam pada kehidupan sehari-hari. Untuk poin yang keempat adalah menjaga identitas dan solidaritas. Protes bersama menunjukkan adanya rasa solidaritas masyarakat desa yang berjuang untuk kepentingan bersama. Yang poin yang terakhir adalah penyelesaian konflik. Dalam situasi ini, lembaga yang terlibat dalam situasi ini adalah warga desa dan pemilik kandang ayam menentukan jalan tengah agar kebutuhan semua pihak dapat menguntungkan. Nah, di sini tugas dari pihak yang berwajib. Untuk kasus yang kedua adalah penyimpangan yang ada di masyarakat. Tentang poin yang pertama adalah pengabaian lingkungan. Pemilik kandang ayam tidak memperhatikan dampak negatif dari usaha mereka. Mereka tidak melihat dampak apa yang akan terjadi jika kandang tersebut berada di sekitar wilayah masyarakat ataupun kehidupan di sekitarnya. Untuk poin yang kedua adalah konflik sosial. Protes besar-besaran oleh warga desa menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan masyarakat dengan pemilik kandang ayam yang dianggap sebagai penyimpangan dalam interaksi sosial. Untuk poin yang ketiga adalah ketidakadilan sosial. Warga desa ingin hidup tanpa adanya bau dan lalat, namun diabaikan oleh pemilik kandang ayam menyebabkan rasa ketidakpuasan yang mencerminkan penyimpangan nilai keadilan dalam masyarakat. Untuk poin yang terakhir adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi. Pemilik kandang ayam tidak mematuhi regulasi pemerintah terkait limbah dan pencemaran lingkungan. Ini merupakan penyimpangan hukum yang menimbulkan masalah besar. Nah, selanjutnya adalah tentang definisi kekuasaan. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan media itu atau kelompok untuk mempengaruhi, mengendalikan tindakan orang lain. Kekuasaan terlihat dari bagaimana pemilik kandang ayam memiliki kendali atas sumber daya alam dan dampak terhadap masyarakat. Untuk dimensi kekuasaan, pemilik kandang ayam mungkin memiliki kekuasaan formal melalui izin usaha, namun warga juga melakukan protes menunjukkan kekuatan sosial, dimensi kekayaan yang berlawanan. Untuk poin yang ketiga yaitu saluran kekuasaan, yaitu politik dan administratif. Protes besar-besaran yang dilakukan oleh warga menayangkan saluran politik di mana mereka mencoba menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada instansi dan pemerintah yang terkait untuk mencari solusi tersebut. Yang keempat adalah sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan terdapat pada kepemilikan aset,
Aset itu adalah kandang ayam, dukungan komunitas, serta legalitas hukum yang dimiliki oleh pemilik usaha. Di sisi lain, warga desa memiliki sumber kekuasaan berupa solidaritas dan mobilisasi massa untuk protes. Untuk yang kelima adalah unsur-unsur kekuasaan. 3 unsur yaitu pemilik kandang ayam, warga desa, serta pihak yang berwajib yang memiliki peran kepentingan masing-masing dalam dinamika konflik antara mereka. Yang keenam, cara mempertahankan kekuasaan. Pemilik kandang ayam bisa menggunakan cara seperti legalitas usaha, lapangan pekerjaan masyarakat sekitar, serta melakukan musyawarah dengan warga. Jadi, pemilik kandang ayam harus membelikan seperti lapangan pekerjaan ataupun bermusyawarah lah sebelum hal ini menjadi lebih besar gitu. Untuk yang ketujuh yaitu bentuk-bentuk wewenang yang dimiliki. Bentuk-bentuk yang dimiliki pemilik kandang dalam aspek wewenang termasuk hal legal untuk menjalankan usaha sesuai izin yang diperoleh dan mempengaruhi kepuasan lokal. Untuk kasus yang ketiga yaitu jelaskan kebijakan utama dalam sektor peternakan di Indonesia yang mempengaruhi peternak kecil seperti perizinan usaha, pengendalian penyakit, penguasaan produksi, distribusi pakan, dan impor peternak. Untuk poin yang pertama adalah peternak kecil harus memiliki usaha yang sah untuk menjalankan usaha. Untuk poin yang kedua yaitu pemerintah harus menguasai dan mengendalikan penyakit. Jadi pemerintah harus mengendalikan penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Contoh penyakit yaitu flu burung ataupun penyakit-penyakit lainnya yang bisa terjadi dalam ternak. Ini untuk poin selanjutnya yaitu harus menguasai supaya tidak ada kerugian. Untuk yang selanjutnya harus mengawasi distribusi pakan yang terjamin kualitasnya. Untuk poin yang selanjutnya komoditas yang diimpor harus seimbang, tidak ada kerugian di dalamnya. Jadi yang diimpor maupun yang diekspor itu harus seimbang. Tidak ada kelebihan ataupun kekurangan yang dapat merugikan dalam kedua pihak. Untuk yang kedua adalah kendala yang dihadapi peternak. Kendala seperti perizinan yang panjang, lambatnya keluarnya surat perizinan, dan biaya yang tinggi untuk mendapat izin usaha yang dihadapi peternak-peternak kecil. Jadi peternak-peternak kecil itu jika ingin membangun usaha itu harus mendapatkan surat izin. Nah, surat izin tersebut itu lama keluarnya yang menyebabkan kendala seperti perizinan itu terjadi. Untuk dampak regulasi dan birokrasi dalam hal ini mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil. Jika proses birokrasi yang ada mendukung peternak kecil dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi mereka. Namun, jika proses birokrasi yang ada menghambat, maka peternak kecil akan menghadapi kesulitan. Peran instansi pemerintah dalam hal ini adalah instansi pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada peternak. Mereka harus memastikan bahwa pelaksanaan yang ada sudah cukup mendukung kebutuhan peternak kecil. Nah, dalam kasus ini unsur perubahan yang berpotensi ditolak atau diterima. Nah, yang berpotensi diterima itu adalah protes warga di Kudus terhadap keberadaan kandang ayam yang menyebabkan banyaknya lalat. Nah, untuk hal yang berpotensi ditolak itu adalah aksi protes awal yang tidak mendapatkan tanggapan lanjutan dari pihak yang berwenang. Untuk saluran perubahan sosial adalah untuk poin yang pertama adalah protes masyarakat. Warga melakukan demonstrasi di depan balai desa.
Untuk poin yang kedua adalah kepala desa berencana memfasilitasi pertemuan antara warga dan pemilik kandang ayam untuk menyelesaikan masalah. Jadi pihak yang berwenang seperti kepala desa itu sudah membuat tempat untuk antara pihak pemilik kandang ayam dan masyarakat untuk bermusyawarah. Dalam poin disentrigasi, ketidakpuasan warga terhadap keberadaan kandang ayam yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan mereka yang dapat menyebabkan perpecahan dalam hubungan sosial dan warga merasa tidak didengar oleh pihak yang berwenang. Untuk poin reintegrasi, kepala desa memiliki rencana mempertemukan warga dan pemilik kandang sebagai perbaikan hubungan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Jadi pihak yang berwenang seperti kepala desa sudah memberikan tempat untuk kedua pihak meluapkan aspirasi-aspirasinya dan mencari solusi yang dapat dilakukan. Dalam poin yang kelima yaitu klasifikasi, tindakan protes atas keluhan kesehatan warga. Nah, warga itu protes akan kesehatan warganya dikarenakan kandang ayam yang banyak lalat dan lalat itu masuk ke wilayah pedesaan, bisa jadi itu membawa penyakit. Kita tahu sendiri bahwa lalat itu adalah hewan-hewan yang suka di tempat-tempat seperti kotoran ayam maupun di tempat-tempat yang kumuh. Nah, itu pasti membawa penyakit. Nah, warga itu protes. Nah, seperti itu saja pemaparan materi yang saya dapat paparkan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.